Nah, lu berdua kan ini influencer ya? Berarti lu pada punya power yang besar untuk mempengaruhi orang. Apa jangan-jangan karena power lu yang besar itu bikin lu jadi egois dan ignoran terhadap apa yang ada di depan mata kalian sekarang ini? Halo semuanya, nama gue Aldo dan selamat datang di channel ini. Sebelum kita lanjut ke pembahasan video ini, buat kalian yang belum subscribe channel ini, cepetan subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa buat klik tombol loncengnya. Karena apa? Karena gratis. Dan juga tinggalin jejak kalian di channel ini dengan kasih gue like atau komen di kolom komentar, biar gue bisa berinteraksi sama kalian. Oke, lanjut ke videonya. Oke, kali ini gue akan membahas tentang dua orang influencer yang lagi-lagi blunder dalam berucap dan bersikap. Tidak lain dan tidak bukan, orang itu adalah Indira Kalista dan A.A. Uthap. Ya, seperti yang kita tahu, Indira Kalista dan A.A. Uthap ini adalah dua orang influencer yang memiliki followers cukup banyak. Kalau dari statusnya sebagai influencer, udah jelas tugas mereka itu untuk mempengaruhi banyak orang. Dengan harapan influence yang mereka kasih itu memiliki dampak yang positif. Dalam kasusnya si Indira dan A.A. Uthap ini, jelas mereka membawa influence yang sangat amat busuk. Kok mereka bawa influence yang busuk? Emang mereka ngapain? Oke, buat kalian yang nggak tahu, silahkan lihat klip ini. Terima kasih untuk kenangan serame ini guys. Yang terima foto sama Donald. Kita ngemper aja guys. Yuk mari berbuka semuanya. Do I really need to say more about their negative influence in that clip? This is what you get when two egotistical human with millions of followers combine. Orang-orang udah pada mati-matian ngelakuin social distancing dan juga matuhin peraturan PSBB, tapi lu berdua sama teman-teman lu juga itu dengan mudahnya, dengan enaknya, dengan merasa tidak ada yang salahnya melanggar semua aturan itu hanya demi konten. Ya, atas kelakuan lu berdua itu jelas netizen pada marah, pada emosi, pada ngekritik lu secara pedes banget. Nih ya, gue kasih tahu ya, influencer kalau udah dikritik atau dihujat abis-abisan sama netizen, itu tuh sebuah sinyal buat lu introspeksi diri atas konten yang udah lu publish. Kayak lu ngeliat dan memperhatikan di mana nih salahnya gua. Jadi di Twitter ada akun yang namanya @howtodresswell. Dia bikin tweet dengan caption "Content better than COVID" dengan thumbnail video A.A. Uthap dan teman-temannya sama Indira Kalista juga yang pergi ke McD Sarinah padahal lagi PSBB kayak gini, lagi pada social distancing. Nah, di tweet itu si A.A. Uthap ini ngebales. Gue yakin lu pada juga tahu apa balasannya, tapi buat kalian yang nggak tahu, nih. Woi Uthap, stop being so fucking ignorant, oke? Balasan lu sama tweetnya How to Dress Well tuh nggak ada korelasinya, anjir. Lu seakan-akan balas tweet itu tuh kayak nggak pakai mikir dulu gitu sebelum lu ngeluarin statement. Mikir sebelum buat statement tuh nggak sakit, seriusan nggak sakit. Kita punya otak itu dipakai sebagai filter sebelum kita berucap atau bertindak. Kalah lu sama rokok. Ini juga si Indira Kalista, nggak laki nggak bini, sama aja. Si Indira pun juga sama, dia sebelum ngeluarin statement itu nggak pakai mikir. Buat kalian yang nggak tahu statement apa yang dikeluarin sama si Indira Kalista ini, silahkan lihat klip ini. Aku tipe yang kayak corona B aja gitu. Sekarang katanya lebih sering cuci tangan atau apa yang dilanjurkan. Kamu melakukan atau enggak? Enggak. Aku jarang pakai masker. Kalau sheet mask aku pakai setiap hari ya. Kalau masker yang udara-udara gitu aku nggak pakai. Kecuali memang kayak ditegur gitu ya. Kayak Bu bisa pakai maskernya, pakai. Tapi kalau nggak ditegur kita lepas lagi. Ini napes. Sayang-sayang ditutup-tutup gitu loh ya. Sesek nih, dada juga sesek ya. Terus abis itu kalau misalnya ke mall, ke pasar apa segala macam, pegang-pegang. Misalnya abis beli makanan nih dari Gojek online gitu. Aku nggak cuci tangan dulu baru makan. Jadi kayak ambil apa segala macam, terus makan aja pakai tangan. Walau walam lu kena corona kayak kena penyakit apa kayak demam berdarah kayak semua bisa mati lo tau ah. Ya, wajar kalau misalkan netizen-netizen itu jadi pada marah sama lu. Karena dari nada lu bicara itu lu terkesan sangat amat meremehkan. Padahal banyak orang yang nyawanya hilang karena pandemik ini. Ya sama lu kayak si A.A. Uthap, ignoran. Sekali lagi deh, gue tekenin. Mikir sebelum bikin statement itu tuh gak sakit. Jadi kenapa lu kayaknya tuh susah banget kayaknya mikir sebelum bikin statement. Dan juga denger-denger ucapan yang diucapin sama si Indira Kalista ini itu cuma bercandaan. Sakit otaknya emang. This pandemic is a fucking real thing, okay? Because just like what I say, so many people affected by this pandemic. Gak cuma kesehatan, karir, keuangan, semuanya. Termasuk gue juga
kena efek dari pandemik ini. Kan jadi curhat gua. Seperti yang gue bilang tadi, seorang influencer itu punya power yang besar untuk mempengaruhi orang-orang. Nah, lu berdua kan ini influencer ya, berarti lu pada punya power yang besar untuk mempengaruhi orang. Apa jangan-jangan karena power lu yang besar itu bikin lu jadi egois dan ignorant terhadap apa yang ada di depan mata kalian sekarang ini? Power kalian sebagai seorang influencer itu seharusnya dipakai buat nyemangatin orang, mengedukasi orang, dan bikin kehidupan orang-orang yang lagi kena pandemik ini jadi lebih baik dan menyenangkan. Tapi kok yang lu lakuin malah kebalikannya dari itu semua? Gue bingung. Gue yakin mereka bisa bikin statement kayak gitu dan ngelakuin kelakuan mereka yang kayak gitu itu karena mereka nggak takut sama corona. Oke, gue nggak masalah deh kalau misalkan lu pada ini, lu berdua ini nggak takut sama penyakit corona ini. Yang jadi masalah adalah sikap dan tindakan yang kalian tunjukin ke publik. Sekali lagi, inget loh, kalian ini tuh influencer. Semua perkataan atau kelakuan yang kalian lakuin itu bisa aja diikutin sama orang-orang. Lah coba orang-orang ngelakuin jalan keluar di masa PSBB kayak gini, terus nggak pakai masker keluar dari rumah. Intinya masa bodoh sama kayak kalian gitu. Kapan nih pandemik bakal kelar? Dalam mengatasi pandemik ini, kuncinya itu adalah kerjasama antara satu orang dan orang lain. Seriusan, gak apa-apa deh kalau lu gak takut sama corona. Mungkin lu yakin lu punya imunitas tubuh yang bagus, tapi jangan sampai sikap lu yang gak takut sama corona itu malah bikin kepedulian lu sama orang lain itu luntur. Teteplah ikutin protokol kesehatan gitu loh. Gak usah untuk lu gak apa-apa, tapi untuk orang yang lebih concern, orang yang lebih waspada, dan orang yang udah kena dampaknya atas pandemik ini. Gak usah jauh-jauh ke tenaga medis atau pasien yang lagi dirawat, karena gue yakin pikiran kalian tuh gak sejauh itu. Paling deket orang-orang di sekitar lu aja dah. Kayak yang lu bilang tadi. Walau lu kena corona kayak kena penyakit apa kayak demam berdarah kayak semua bisa mati, lo tau ha? Ya, semua orang memang bisa mati karena apapun. Tapi kalau matinya itu karena ngikutin ucapan atau tindakan orang yang ignoran kayak lu, mereka tuh mati konyol. Dan juga buat circle mereka nih, atau teman-teman mereka yang deket lah. Kalau lu punya teman yang ngelakuin kesalahan, ya lu tegor, jangan malah didukung. Lu tegor biar dia itu sadar dan bisa introspeksi diri. Nah, si Indira Kalista ini kan udah minta maaf ya, minta maaf. Tapi gue pribadi masih ngerasa ganjel aja gitu sama permintaan maafnya dia. Dia dateng atau diundang, gue nggak tahu, ke podcastnya Om Deddy Corbuzier, Close the Door, yang intinya dari podcast itu ya si Indira ini minta maaf. Terus dia juga di situ sambil nangis-nangis buat minta maaf ke publik, yang mana itu malah bikin gue malah tambah apaan sih nih. Terus juga selain dia minta maaf ke publik lewat podcastnya Om Deddy Corbuzier, dia itu juga ngepost background item di Instagram pribadinya dia dengan caption, "Saya Indira Kalista meminta maaf untuk semuanya." Ada fun fact nih dari postingan background item permintaan maafnya si Indira Kalista. Kalau kalian perhatiin, di kolom komentar postingan itu isinya itu cuma komen-komen yang di-approve sama dia. Dan juga nggak jauh-jauh komenan yang di-approve sama dia itu ya dari circle-circle-nya dia juga. I don't know it's a good thing or a bad thing ya, but for me something fishy right there. Ingat ya, ini opini pribadi gue nggak nyuruh kalian atau memaksa kalian buat satu pemikiran sama gue. Gue salut sama si Grita Agatha ini udah men-take down video yang dia publish di channelnya itu karena menuai banyak konflik dan masalah. Dan juga cara dia minta maaf ke publiknya itu terkesan sangat amat profesional, dan dia serasa dia itu emang ngerti kalau dia itu salah. Tapi gue gak ngerasain vibe yang sama kalau sama si Indira ini saat dia minta maaf. Bahkan gue tuh curiganya dia itu minta maaf bukan karena jadi takut sama corona, tapi dia takut kalau misalkan power dia sebagai selebgram atau konten kreator yang terkenal itu hilang. Jadi kalau emang lu mau bikin permintaan maaf ke publik, yang bener tuh kayak si Grita Agatha, nggak pakai gimmick-gimmick nangis apa segala macem lah ya. So, ya, moral of the story-nya adalah otak itu fungsinya sebagai filter sebelum kalian melakukan atau mengucapkan sesuatu. Jadi pakai otaknya. 2, kalau kalian punya influence yang besar, bijak-bijaklah kalian pakai power itu, karena influence yang besar itu bisa jadi keuntungan buat lu atau malah jadi kesialan buat kalian kalau kalian gunainnya salah kayak si Indira atau Autap ini. Oke, jadi gimana pendapat kalian sama opini gue? Kalau misalkan kalian punya opini yang berbeda, silahkan komentar di bawah, nanti kita bisa diskusi bareng-bareng. So ya, gue harap video ini ada manfaatnya buat kalian. Kalau misalkan memang ada manfaatnya, silahkan di-share ke sosial media kalian, kayak Instagram, Facebook, Twitter, atau WhatsApp keluarga kalian gitu. So ya, itu dulu dari gue. I'm Aldo signing out and I'll see you in the next video. See you.